Pemirsa, ribuan bonek bentrok dengan aparat Polrestabes Surabaya di Jembatan Suramadu, Jawa Timur. Polisi terpaksa mengeluarkan gas air mata untuk membubarkan paksa ribuan bonek yang melakukan sweeping kendaraan yang melintas di Jembatan Suramadu. Bentrok antara ribuan bonek dengan aparat Polrestabes Surabaya tidak terhindarkan di pintu masuk Jembatan Suramadu sisi Surabaya. Polisi terpaksa membubarkan ribuan bonek dengan mengeluarkan gas air mata dan akibatnya ribuan bonek berlarian menyelamatkan diri ke perkampungan warga. Bentrokan ini dipicu akibat aksi ribuan bonek yang menyisir kendaraan berplat N yang hendak melintasi Suramadu dari sisi Surabaya ke arah Bangkalan sejak Kamis sore. Bahkan aksi bonek menggeledah mobil hingga memecahkan kaca mobil kendaraan lainnya yang melintas. Sementara itu polisi mengejar ribuan bonek hingga ke perkampungan warga di kawasan Tambakudi, Kejeran, Surabaya. Selain rusak fasilitas di pintu loket Jembatan Suramadu sisi Surabaya, belasan motor yang diparkir dekat pintu masuk Suramadu juga rusak. Petugas tol Suramadu terpaksa menutup Jembatan Suramadu sisi Surabaya karena situasi yang tidak terkendali. Jembatan Suramadu akan kembali dibuka, Jembatan Suramadu kembali kondusif. Sementara aparat Polrestabes Surabaya hingga kini masih berjaga-jaga di sekitar Jembatan Suramadu untuk menghalau ribuan bonek yang kembali melakukan aksi sweeping kendaraan di pintu masuk Suramadu. Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Presiden Joko Widodo memastikan lokasi tempat penyanderaan terhadap 4 WNI di Filipina telah diketahui. Kelompok yang menyandera 4 warga negara Indonesia menurut Presiden berbeda dengan kelompok sebelumnya, namun pemerintah berjanji tetap membuka jalur diplomasi dan komunikasi untuk membebaskan para sandera. Yang jelas lokasinya kita sudah tahu, di pulau mana kita sudah tahu, tetapi sekali lagi ini faksinya berbeda dengan yang kemarin. Faksinya berbeda. Jadi yang kemarin juga komunikasinya kan juga lama dan sangat sulit. Yang ini sudah ketemu lokasi, ketemu pulaunya, nanti kita akan bangun komunikasi lagi. Untuk mengantisipasi kejadian perompakan dan penyanderaan tidak kembali terjadi di wilayah Laut Filipina, Indonesia menjadi tuan rumah untuk pertemuan trilateral dengan 3 negara. Pertemuan menghasilkan 4 poin kesepakatan. Dengan kerjasama yang ada diharapkan tingkat kejahatan di kawasan Laut Filipina dapat ditekan. Tiga Menteri Luar Negeri dan 3 Panglima Militer dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina menggelar pertemuan trilateral di Istana Kepresidenan di Yogyakarta pada Kamis pagi tadi. Dalam pertemuan itu, ketiga negara menyepakati 4 poin kerjasama. Kesepakatan pertama, yakni ketiga negara akan melakukan kerjasama dan koordinasi untuk menjaga keamanan di kawasan Laut Sulu dan sekitarnya. Kedua, ketiga negara sepakat untuk saling memberi bantuan jika ada orang ataupun kapal yang sedang dalam kondisi darurat atau perlu bantuan. Kesepakatan ketiga akan membentuk National Focal Point untuk memfasilitasi pembagian informasi, baik informasi keamanan maupun intelijen untuk menyikapi situasi darurat. Dan terakhir yang tak kalah penting, kedepannya akan dibuat hotline untuk mempercepat respon dari otoritas setempat saat ada situasi darurat. Namun terkait detail poin kerjasama tersebut kini masih dalam proses pembahasan ketiga negara. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa kesepakatan ini juga merupakan pesan politik bagi dunia internasional bahwa ASEAN mampu menjaga kestabilan keamanan kawasan. Dan ini juga merupakan satu political message, pesan politik yang sangat penting bagi kita dan bagi kawasan serta bagi dunia bahwa ketiga negara yang directly affected dengan tantangan yang terjadi di wilayah tersebut dapat segera melakukan pertemuan dan merespon secara bersama tantangan-tantangan tersebut. Pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana mengingatkan agar pemerintah Indonesia berhati-hati terhadap beberapa poin kesepakatan. Di antaranya jangan sampai keterlibatan militer Indonesia dianggap ikut memerangi kelompok pemberontak Filipina. Karena proses pembebasan 10 WNI beberapa waktu lalu bukan menggunakan pendekatan militer.
kaitannya dengan keberadaan dari TNI kita kalau mereka mau melakukan patroli bersama, yaitu jangan menggunakan kekerasan. Ya, kenapa? Kita belajar dari kemarin yang 10 warga negara kita bisa dibebaskan, itu tidak menggunakan kekerasan. Justru pendekatan kultural, pendekatan yang sifatnya tidak menggunakan kekerasan. Dengan kesepakatan ketiga negara ini, Presiden Joko Widodo berharap dapat menjaga stabilitas di kawasan, khususnya kawasan perairan Filipina, agar jalur perdagangan dan aktivitas ekonomi antar negara dapat berjalan dengan normal. Dari Yogyakarta, Dade Salampesi, Gilang Kelana, Metro TV. Jaksa Agung HM Prasetyo mengisyaratkan buronan korupsi dan hibah di Jawa Timur, Lanyala Mataliti, akan segera dipulangkan ke tanah air. Indikasi ini muncul setelah paspor Ketua Umum PSSI tersebut habis pada bulan ini. Meski belum dapat dikonfirmasi mengenai kebenarannya, Jaksa Agung HM Prasetyo telah mengisyaratkan akan segera menangkap buronan kasus korupsi dan hibah di Jawa Timur, Lanyala Mataliti. Seperti yang telah diperkirakan, Lanyala Mataliti kini masih berada di Singapura. Sesuai dengan catatan yang dimiliki pihak imigrasi, paspor Lanyala telah habis masa berlakunya pada awal bulan Mei ini. Selain itu, melalui permintaan pihak Kejati Jawa Timur, Kemenkumham juga telah mencabut paspor yang dimiliki Lanyala Mataliti. Update Lanyala Pak, ada Pak? Kita tunggu. Anda boleh lihat sehari dua hari ini seperti apa. Ya? Ya? Posisinya Pak? Konon begitu. Tapi masih terpantau ya Pak? Ya, terpantau. Tunggu aja deh, tunggu. Lihat aja sehari dua hari ini ya. Sehari dua hari yakin Pak ya? Proses hukum Ketua Kadin Jawa Timur yang juga Ketua PSSI Lanyala Mataliti atas dugaan korupsi dana hibah dan bansos Kadin Jawa Timur cukup alot. Setelah berkali-kali mangkir dari panggilan Kejati Jatim, Lanyala pun melarikan diri ke luar negeri dan sempat memenangkan gugatan pra-peradilan atas penetapan status tersangka dan penyidikan atas dirinya. Nama Lanyala Mataliti telah masuk dalam daftar pencarian orang sejak 27 Maret setelah ia tak kunjung memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait kasus penyelewengan dana bansos untuk Kadin Jawa Timur di mana ia menjabat sebagai ketua. Kejati Jatim telah menetapkan Ketua Kadin Jatim tersebut sebagai tersangka pada 16 Maret terkait penggunaan dana hibah Kadin Jatim anggaran 2011 hingga 2014 sebesar 5,3 miliar yang digunakannya untuk pembelian saham perdana Bank Jatim. Dari pembelian saham itu, Lanyala diduga mendapat keuntungan 1,1 miliar rupiah. Kejaksaan pun meminta status pencegahan ke luar negeri bagi Lanyala. Namun sebelum status tersangkanya dan pencegahannya ditetapkan, Ketua Umum PSSI tersebut diketahui sudah berada di Malaysia dan kemudian berpindah ke Singapura melalui jalur darat. Sejak awal April, Ditjen Imigrasi pun mencabut paspor Lanyala untuk mempersempit ruang geraknya. Namun Lanyala masih belum juga kembali ke tanah air. Proses pencarian Lanyala di Singapura pun tak mudah karena tidak ada perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Dalam pelariannya ke luar negeri, Lanyala mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Surabaya atas proses penyidikan dan penetapan status tersangkanya yang dianggap tidak sesuai prosedur. Kuasa hukum Lanyala Mataliti berdalih kliennya hanya meminjam dana hibah Kadin Jatim dan telah mengembalikan dana tersebut. Namun, dana yang dikembalikan kepada negara masih kurang 1,1 miliar rupiah. Anehnya gugatan pra-peradilan Lanyala dikabulkan Hakim Tunggal Ferdinandus. Hakim menilai Kejati Jatim belum memiliki minimal 2 alat bukti. Selain itu, pemohon belum pernah diperiksa sebagai saksi, namun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hakim pun menyatakan surat perintah penyidikan dan surat penetapan tersangka Lanyala Mataliti tidak sah secara hukum. Tak tinggal diam, pihak Kejati Jatim langsung kembali mengeluarkan sprindik baru penetapan tersangka Lanyala untuk kasus yang sama, sekaligus mengeluarkan sprindik baru dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Dalam kasus ini, Lanyala dijerat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dengan demikian, kini Lanyala Mataliti telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus berbeda oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Selain itu, Lanyala juga dikaitkan dengan kasus lain terkait dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Pendidikan UNAIR Surabaya tahun 2014.
Lanyala diduga terkait dengan kasus ini dalam kapasitasnya sebagai pemilik Erlangga Taman Nusantara Sakti yang menjadi rekanan PT Pembangunan Perumahan Persero sebagai pelaksana proyek senilai 550 miliar rupiah. Tim Liputan, Metro TV. Sementara itu KPK terus mendalami keterlibatan berbagai pihak terkait dengan kasus suap raperda reklamasi termasuk dari kalangan DPRD. Unsur pimpinan DPRD DKI Jakarta dan Badan Legislasi Daerah Balekda DPRD DKI Jakarta sudah berulang kali diperiksa oleh KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengorek keterangan dari berbagai pihak dalam kasus suap raperda reklamasi. Penyidik KPK kembali memanggil kakak kandung tersangka M. Sanusi, Muhammad Taufik, untuk menjalani pemeriksaan yang ke-6 kalinya. Pemeriksaan ini merupakan rekor baru pemeriksaan terhadap saksi dalam kasus yang ditangani di KPK. Sama seperti sebelumnya, M. Taufik diperiksa sebagai Ketua Badan Legislasi Daerah. Usai menjalani pemeriksaan, M. Taufik kembali menegaskan pemeriksaan terhadap dirinya hanya seputar izin tata ruang daerah. Nggak tahu saya. Yang jelas tadi udah selesai ya soal izin. Jadi kan kami tetap memang tidak memasukkan izin karena ini perda tata ruang bukan perda reklamasi. Itu aja. Pada hari yang sama, KPK juga meminta keterangan dari Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy. Pada Kamis pekan lalu, anggota DPRD lainnya juga sudah dimintai keterangan. Masing-masing adalah Bestari Barus, Slamet Nurdin, Mary Hotma, dan Muhammad Sangaji. Sebelumnya, pelaksanaan harian Kepala Biro Humas KPK Yuyu Adriati sempat menyatakan adanya kemungkinan tersangka baru yang akan ditetapkan. Ini kan kalau teman-teman perhatikan sekarang pemeriksaan hampir setiap hari ada untuk kasus reklamasi ini. Jadi kami sedang mengejar kecepatan untuk penyidikan kasus ini. Ditunggu saja bagaimana nanti apakah penyidik menemukan bukti-bukti yang cukup untuk meningkatkan kasus ini ada tersangka baru. Selain dari kalangan Dewan, KPK juga meminta keterangan dari pihak-pihak pengembang yang terkait dengan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Akankah ada anggota DPRD yang akan menjadi tersangka baru dalam suap raperda reklamasi menyusul M. Sanusi? Semua bergantung pada penyelidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sangat penting bagi kita dan bagi kawasan serta bagi dunia bahwa ketiga negara yang directly affected dengan tantangan yang terjadi di wilayah tersebut dapat segera melakukan pertemuan dan merespon secara bersama tantangan-tantangan tersebut. Pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana mengingatkan agar pemerintah Indonesia berhati-hati terhadap beberapa poin kesepakatan. Di antaranya jangan sampai keterlibatan militer Indonesia dianggap ikut memerangi kelompok pemberontak Filipina karena proses pembebasan 10 WNI beberapa waktu lalu bukan menggunakan pendekatan militer. Kaitannya dengan keberadaan dari TNI kita, kalau mereka mau melakukan patroli bersama, yaitu jangan menggunakan kekerasan. Ya, kenapa? Kita belajar dari kemarin yang 10 warga negara kita bisa dibebaskan, itu tidak menggunakan kekerasan. Justru pendekatan kultural, pendekatan yang sifatnya tidak menggunakan kekerasan. Dengan kesepakatan ketiga negara ini, Presiden Joko Widodo berharap dapat menjaga stabilitas di kawasan khususnya kawasan perairan Filipina agar jalur perdagangan dan aktivitas ekonomi antar negara dapat berjalan dengan normal. Dari Yogyakarta, Dade Salampesi, Gilang Kelana, Metro TV. Jaksa Agung HM Prasetyo mengisyaratkan buronan korupsi dan hibah di Jawa Timur, Lanyala Mataliti, akan segera dipulangkan ke tanah air. Indikasi ini muncul setelah paspor ketua umum PSSI tersebut habis pada bulan ini.
Meski belum dapat dikonfirmasi mengenai kebenarannya, Jaksa Agung HM Prasetyo telah mengisyaratkan akan segera menangkap buronan kasus korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur, Lanyala Mataliti. Seperti yang telah diperkirakan, Lanyala Mataliti kini masih berada di Singapura. Sesuai dengan catatan yang dimiliki pihak imigrasi, paspor Lanyala telah habis masa berlakunya pada awal bulan Mei ini. Selain itu, melalui permintaan pihak Kejati Jawa Timur, Kemenkumham juga telah mencabut paspor yang dimiliki Lanyala Mataliti. Update Lanyala Pak, ada Pak? Kita tunggu. Anda boleh lihat sehari dua hari ini seperti apa? Ya? Ya? Posisinya Pak? Konon begitu. Tapi masih terpantau ya Pak? Ya, terpantau. Tunggu aja deh, tunggu. Lihat aja sehari dua hari ini ya. Sehari dua hari yakin Pak ya? Proses hukum Ketua Kadin Jawa Timur yang juga Ketua PSSI Lanyala Mataliti atas dugaan korupsi dana hibah dan bansos Kadin Jawa Timur cukup alot. Setelah berkali-kali mangkir dari panggilan Kejati Jatim, Lanyala pun melarikan diri ke luar negeri dan sempat memenangkan gugatan pra-peradilan atas penetapan status tersangka dan penyidikan atas dirinya. Nama Lanyala Mataliti telah masuk dalam daftar pencarian orang sejak 27 Maret setelah ia tak kunjung memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait kasus penyelewengan dana bansos untuk Kadin Jawa Timur di mana ia menjabat sebagai ketua. Kejati Jatim telah menetapkan Ketua Kadin Jatim tersebut sebagai tersangka pada 16 Maret terkait penggunaan dana hibah Kadin Jatim anggaran 2011 hingga 2014 sebesar 5,3 miliar yang digunakannya untuk pembelian saham perdana Bank Jatim. Dari pembelian saham itu, Lanyala diduga mendapat keuntungan 1,1 miliar rupiah. Kejaksaan pun meminta status pencegahan keluar negeri bagi Lanyala. Namun sebelum status tersangkanya dan pencegahannya ditetapkan, Ketua Umum PSSI tersebut diketahui sudah berada di Malaysia dan kemudian berpindah ke Singapura melalui jalur darat. Sejak awal April, Ditjen Imigrasi pun mencabut paspor Lanyala untuk mempersempit ruang geraknya. Namun Lanyala masih belum juga kembali ke tanah air. Proses pencarian Lanyala di Singapura pun tak mudah. Pemirsa, ribuan bonek bentrok dengan aparat Polrestabes Surabaya di Jembatan Suramadu, Jawa Timur. Polisi terpaksa mengeluarkan gas air mata untuk membubarkan paksa ribuan bonek yang melakukan sweeping kendaraan yang melintas di Jembatan Suramadu. Bentrok antara ribuan bonek dengan aparat Polrestabes Surabaya tidak terhindarkan di pintu masuk Jembatan Suramadu sisi Surabaya. Polisi terpaksa membubarkan ribuan bonek dengan mengeluarkan gas air mata. Dan akibatnya, ribuan bonek berlarian menyelamatkan diri ke perkampungan warga. Bentrokan ini dipicu akibat aksi ribuan bonek yang menyisir kendaraan berplat N yang hendak melintasi Suramadu dari sisi Surabaya ke arah Bangkalan sejak Kamis sore. Bahkan aksi bonek menggeledah mobil hingga memecahkan kaca mobil kendaraan lainnya yang melintas. Sementara itu, polisi mengejar ribuan bonek hingga ke perkampungan warga di kawasan Tambakwedi, Kejeran, Surabaya. Selain merusak fasilitas di pintu loket Jembatan Suramadu sisi Surabaya, belasan motor yang diparkir dekat pintu masuk Suramadu juga rusak. Petugas tol Suramadu terpaksa menutup Jembatan Suramadu sisi Surabaya karena situasi yang tidak terkendali. Jembatan Suramadu akan kembali dibuka, Jembatan Suramadu kembali kondusif. Sementara aparat Polrestabes Surabaya hingga kini masih berjaga-jaga di sekitar Jembatan Suramadu untuk menghalau ribuan bonek yang kembali melakukan aksi sweeping kendaraan di pintu masuk Suramadu. Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Presiden Joko Widodo memastikan lokasi tempat penyanderaan terhadap 4 WNI di Filipina telah diketahui. Kelompok yang menyandera 4 warga negara Indonesia menurut Presiden berbeda dengan kelompok sebelumnya, namun pemerintah berjanji tetap membuka jalur diplomasi dan komunikasi untuk membebaskan para sandera. Yang jelas lokasinya kita sudah tahu, di pulau mana kita sudah tahu. Karena tidak ada perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Dalam pelariannya ke luar negeri, Lanyala mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Surabaya atas proses penyidikan dan penetapan status tersangkanya yang dianggap tidak sesuai prosedur. Kuasa hukum Lanyala Mataliti berdalih kliennya hanya meminjam dana hibah Kadin Jatim dan telah mengembalikan dana tersebut. Namun, dana yang dikembalikan kepada negara masih kurang 1,1 miliar rupiah.
Anehnya gugatan pra-peradilan Lanyala dikabulkan Hakim Tunggal Ferdinandus. Hakim menilai Kejati Jatim belum memiliki minimal 2 alat bukti. Selain itu, pemohon belum pernah diperiksa sebagai saksi, namun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hakim pun menyatakan surat perintah penyidikan dan surat penetapan tersangka Lanyala Mataliti tidak sah secara hukum. Tak tinggal diam, pihak Kejati Jatim langsung kembali mengeluarkan sprindik baru penetapan tersangka Lanyala untuk kasus yang sama, sekaligus mengeluarkan sprindik baru dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Dalam kasus ini, Lanyala dijerat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dengan demikian, kini Lanyala Mataliti telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus berbeda oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Selain itu, Lanyala juga dikaitkan dengan kasus lain terkait dugaan korupsi pembangunan rumah sakit pendidikan UNAIR Surabaya tahun 2014. Lanyala diduga terkait dengan kasus ini dalam kapasitasnya sebagai pemilik Erlangga Taman Nusantara Sakti yang menjadi rekanan PT Pembangunan Perumahan Persero sebagai pelaksana proyek senilai 550 miliar rupiah. Tim Liputan, Metro TV. Sementara itu, KPK terus mendalami keterlibatan berbagai pihak terkait dengan kasus suap raperda reklamasi, termasuk dari kalangan DPRD. Unsur pimpinan DPRD DKI Jakarta dan Badan Legislasi Daerah Balegda DPRD DKI Jakarta sudah berulang kali diperiksa oleh KPK. Sekali lagi, ini faksinya berbeda dengan yang kemarin. Faksinya berbeda. Jadi, yang kemarin juga komunikasinya kan juga lama dan sangat sulit. Yang ini sudah ketemu lokasi, ketemu pulaunya, nanti kita akan bangun komunikasi lagi. Untuk mengantisipasi kejadian perompakan dan penyanderaan tidak kembali terjadi di wilayah Laut Filipina, Indonesia menjadi tuan rumah untuk pertemuan trilateral dengan 3 negara. Pertemuan menghasilkan 4 poin kesepakatan. Dengan kerjasama yang ada diharapkan tingkat kejahatan di kawasan Laut Filipina dapat ditekan. Tiga Menteri Luar Negeri dan 3 Panglima Militer dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina menggelar pertemuan trilateral di Istana Kepresidenan di Yogyakarta pada Kamis pagi tadi. Dalam pertemuan itu, ketiga negara menyepakati 4 poin kerjasama. Kesepakatan pertama, yakni ketiga negara akan melakukan kerjasama dan koordinasi untuk menjaga keamanan di kawasan Laut Sulu dan sekitarnya. Kedua, ketiga negara sepakat untuk saling memberi bantuan jika ada orang ataupun kapal yang sedang dalam kondisi darurat atau perlu bantuan. Kesepakatan ketiga akan membentuk National Focal Point untuk memfasilitasi pembagian informasi, baik informasi keamanan maupun intelijen untuk menyikapi situasi darurat. Dan terakhir yang tak kalah penting, kedepannya akan dibuat hotline untuk mempercepat respon dari otoritas setempat saat ada situasi darurat. Namun terkait detail poin kerjasama tersebut kini masih dalam proses pembahasan ketiga negara. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa kesepakatan ini juga merupakan pesan politik bagi dunia internasional bahwa ASEAN mampu menjaga kestabilan keamanan kawasan. Dan ini juga merupakan satu political message, pesan politik yang